Serangan teroris dikarenakan kosongnya empati dalam diri seorang teroris tersebut. Serangan verbal atau perundungan dikarenakan kosongnya empati dalam diri seorang pembenci. Bahkan pelayanan yang tak prima, baik itu dari dagang atau pebisnis maupun pemerintah, itu dikarenakan kosongnya empati atau zero empathy. Nah, mengapa kemudian empati ini dapat merajalela dalam seluruh lini kehidupan kita dan bagaimana mengisi kekosongan empati tersebut? Hal paling mendasar bagi empati tentunya adalah akhlak yang baik, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah, ketika kita berempati dalam pikiran, maka akan membuahkan toleransi. Ketika kita berempati dalam perkataan, maka akan membuahkan bahasa yang santun. Dan ketika kita berempati dalam tindakan, maka akan melahirkan pelayanan yang setulus hati kepada baik itu konsumen maupun konstituen. Nah, empati tentunya berasal dari keadaan mental atau akhlak. Kekosongan empati itu karena keburukan akhlak seseorang tersebut, dan penuhnya empati tentu karena kebaikan akhlak. Nah, berbeda dengan simpati, empati itu adalah keadaan mental yang berupaya memahami keadaan orang lain. Sementara simpati adalah sama keadaan mental juga, tapi perbedaannya adalah dia tertarik kepada akhlak atau keadaan mental orang lain. Maka jika empati itu posisi orang lain itu lebih inferior, yaitu kita berupaya memahami orang lain, sementara simpati posisi orang lain itu lebih superior sehingga kita tertarik kepada orang tersebut. Nah, ada banyak sekali bidang kehidupan yang kosong dari empati, sehingga kita harus mengisi empati tersebut dalam setiap bidang-bidang kehidupan tersebut. Nah, misalnya dalam agama, ketika kita berempati dalam agama, tentunya akan melahirkan toleransi dalam umat beragama tersebut. Walaupun kita menganggap diri kita benar, tetapi karena kita memaklumi agama orang lain, maka lahirlah toleransi. Nah, empati dalam belajar misalnya akan menghasilkan diskusi yang baik pula. Walaupun kita merasa sudah benar, tetapi karena kita memahami posisi pengetahuan orang lain, maka kita terbuka terhadap kebenaran eksternal atau kebenaran luar diri atau kebenaran orang lain. Misalnya pula empati dalam politik akan menghasilkan demokrasi yang sehat. Walaupun kita teguh dalam pilihan politik kita partai ini atau capres ini, tetapi karena kita memaklumi orang lain, maka akan lahir demokrasi yang baik pula. Dan empati dalam bisnis itu akan melahirkan atau membuahkan konsumen sentris. Walaupun kita pasti berniat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi karena empati maka kita akan mendahulukan pelayanan demi kepuasan konsumen. Dan empati tersebut bukan hanya untuk sesama manusia saja, bahkan kepada sesama makhluk Tuhan yang lain, dalam hal ini mulai dari hewan atau secara garis besar ya lingkungan hidup. Misalnya ketika kita membunuh anjing itu secara sengaja atau bahkan demi konten, itu karena kekosongan empati. Ketika kita membakar hutan demi kepentingan pabrik, itu karena kekosongan empati. Bahkan kolonialisasi atau penjajahan atas sesama anak manusia mulai dari zaman agrikultur, revolusi industri, bahkan zaman kecerdasan artifisial seperti sekarang ini, itu karena kekosongan empati. Dan kekosongan empati yang paling terburuk adalah tidak mengasihi diri sendiri atau tidak berempati pada diri sendiri, yaitu ketika kita menghabiskan waktu dan perhatian kita pada sesuatu yang sifatnya sia-sia atau tidak relevan pada kehidupan kita yang sebenarnya sangat bermakna ini. Nah, tadi kita telah menjelaskan perbedaan antara empati dan simpati. Lalu apa perbedaan empati dan antipati? Dalam kehidupan materialistis, empati itu dilakukan karena rasa kasihan atau kita merasa lebih berdaya dibandingkan orang lain. Pada titik itu sebenarnya ego itu masih ada walaupun sifatnya terselubung. Sementara dalam kehidupan yang spiritualis, empati dilakukan bukan lagi karena rasa kasihan, tapi karena rasa kasih sayang. Bahwa memang pelayanan atau pengkhidmatan itu sudah selayaknya kita lakukan sebagai sesama makhluk Tuhan. Jadi kita melayani konsumen dan konstituen itu bukan karena kasihan pada konsumen atau kasihan pada konstituen, karena ya kita sama-sama manusia, jadi kita tidak menganggapnya sebagai hamba atau di bawah kita atau bahkan raja di atas kita, melainkan karena sesuatu yang egaliter, yaitu setara, sesama manusia. Nah, berbeda dengan antipati. Antipati kebalikan dari empati justru, yaitu antipati adalah
sikap atau keadaan mental orang yang tidak mau memahami atau bahkan pada tingkat yang paling ekstrim adalah benci pada orang lain. Itulah antipati. Jadi jika empati asasnya adalah cinta, antipati asasnya adalah benci. Keduanya ya sama-sama keadaan mental. Kekosongan empati jika ia tidak disiram akan melahirkan defisit empati yang tentunya akan berujung pada antipati. Sehingga berempati pada seseorang yang antipati atau tetap berakhlak pada orang yang membenci atau tidak berakhlak sama kita, misalnya kepada buzzer atau kepada haters, ya itu disebut sebagai akhlak yang baik. Misalnya kalau dalam bisnis ya kita meminta maaf pada pelanggan yang sebenarnya pelanggan tersebut melakukan kesalahan karena dirinya sendiri, kemudian dia marah-marah, tapi kita tetap minta maaf. Itulah akhlak yang baik atau empati yang baik. Sementara berempati pada orang yang berempati pada kita itu sebenarnya sesuatu yang alamiah saja. Misalnya berbuat baik pada konstituen, ya kita berbuat baik kepada konstituen karena dia kan telah memilih kita. Sementara antipati pada orang yang antipati pada kita itu kan namanya balas dendam. Sama seperti debat kusir, sehingga Dale Carnegie dalam How to Win Friends and Influence People itu sangat menentang atau menyarankan agar kita menghindari perdebatan, apalagi debat kusir, lawan politika atau teman diskusi dan sebagainya. Dan yang terburuk adalah antipati kepada orang yang sebenarnya telah berempati pada kita. Misalnya ketika kita menipu orang yang sebenarnya telah memberikan kita rezeki, misalnya atasan kita. Nah, tidak sedikit pula orang yang mengkritik empati karena mereka menganggap bahwa empati ini hanya keadaan mental yang outputnya hanya mental saja atau batin saja. Mereka tentu lebih menyarankan pada khidmat daripada sekedar empati. Padahal seperti yang kita bahas tadi awal bahwa empati bukan hanya dalam pikiran dan perkataan tapi melalui perbuatan juga. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai pelayanan setulus hati atau dalam bahasa agama disebut sebagai khidmat atau perkhidmatan. Nah, khidmat atau perkhidmatan ini bukan hanya dilakukan oleh Nabi. Jadi ngapain lu berkhidmat? Emang lu nabi? Semua manusia semestinya melakukan perkhidmatan atau pelayanan. Dan pengkhidmatan ini atau pelayanan ini tidak semata-mata hanya dilakukan karena intensif uang atau bahkan pujian belaka. Nah, pengkhidmatan kita lakukan agar kita dapat lebih banyak bersyukur. Yaitu melayani orang dan kemudian kita merasa diri kita lebih terhubung satu sama lain. Kita tidak mesti menunggu pelayanan orang lain baru kemudian kita melayani balik. Karena sebenarnya empati yang terluhur adalah melakukan pelayanan bahkan pada orang yang antipati atau membenci kita. Akhirul kata, empati terbaik adalah melayani orang yang terburuk sekalipun kepada kita. Sementara antipati terburuk adalah menipu atasan sendiri yang telah berbuat baik kepada kita. Sementara antipati yang terselubung adalah tidak mengasihi diri sendiri dengan menghabiskan waktu dan perhatian pada sesuatu yang sifatnya sia-sia. Antipati terjadi karena kebencian atau kosongnya empati, sementara empati terjadi karena penuhnya cinta. Mari menumbuhkan empati melalui toleransi, perkataan yang santun, dan pelayanan atau khidmat setulus hati, baik itu dalam pertemanan, agama, politik, maupun bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.